Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ditugaskan untuk mempresentasikan materi mengenai masalah penelitian. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian administrasi atau MPA dengan dosen pengampu kita, Dr. Aisyiti Farida MSI. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Keisha Sifa Safira, dan rekan-rekan saya Lutfi Abdi Mugni, Muhammad Aksal Ramadan, dan Muhammad Sidki Baihaqi. Oke, next ke materi yang pertama mengenai pengertian masalah penelitian. Menurut Surya Brata 1994 nomor 60, masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya dengan yang ada. Penelitian dimaksudkan untuk menutup kesenjangan. Lanjut, kita akan membahas tentang unsur-unsur yang menjadi sumber masalah dalam sebuah penelitian. Yang pertama, observasi. Masalah yang muncul dari observasi merupakan jenis masalah yang didapatkan dari pengamatan pada sebuah objek, terkait dari banyak kuantitas dan kasualitas. Sebagai contoh, masalah dari hasil observasi dalam penelitian pendidikan adalah seorang pengamat mengamati guru sudah mengajar sesuai dengan pendekatan saintifik di dalam kelas. Namun ternyata setelah dilakukan pengukuran terhadap keterampilan proses sains peserta didik, ternyata hasilnya berada di bawah rata-rata. Yang kedua, dedukasi dan teori. Banyak hasil penelitian akan menghasilkan banyak teori pula. Dan biasanya beberapa teori akan saling menguatkan atau saling melemahkan satu sama lain. Kebenaran dari teori ini tidak hanya benar terhadap rasio, tapi juga harus dibuktikan secara empiris atau pada praktiknya di lapangan. Yang ketiga, ada kepustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi, baik dengan ataupun tanpa variasi. Yang keempat, ada masalah sosial. Masalah sosial yang ada di sekitar kita atau yang baru menjadi berita terhangat atau hot news dapat menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, adanya perkelahian antar sekolah menimbulkan berbagai dampak bagi sekolah dan warga sekitar. Terus adanya penggalakan program 3M, menguras, mengubur, menimbun sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah. Kalau sekarang 3M itu kan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Itu untuk pencegahan virus COVID-19. Nah, yang kelima ini situasi praktis. Situasi praktis yang dimaksudkan adalah masalah yang muncul setelah sebuah program akan dilaksanakan, sedang dalam proses pelaksanaan ataupun setelah selesai dilaksanakan. Terakhir, ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi juga dapat menimbulkan masalah yang memerlukan jawaban empiris atau sesuai pengalaman untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Contohnya, kita kalau udah punya pengalaman di suatu bidang, misalnya di bidang seni, kita akan lebih menguasai bidang seni dalam suatu organisasi. Seperti itu. Lanjut, rumusan masalah itu berfungsi sebagai pendorong penelitian. Karena rumusan masalah terbentuk dari latar belakang permasalahan yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembuatan metodologi penelitian. Fungsi dari rumusan masalah dalam penelitian dapat kita simpulkan ada beberapa poin. Pertama, sebagai titik sentral. Artinya rumusan masalah menjadi titik sentral dari suatu penelitian. Jadi, pedoman penelitian tersebut ditemukan pada
subbab penelitian yang bernama rumusan masalah. Yang kedua sebagai sebuah solusi. Rumusan masalah juga fungsinya sebagai solusi ya dalam pelaksanaan penelitian. Karena pada rumusan masalah itu berbentuk pertanyaan yang mencakup keseluruhan penelitian. Selanjutnya membuka pikiran peneliti. Jadi dengan adanya rumusan masalah ini, peneliti jadi lebih terarah pemikirannya. Kita sendiri akan kesulitan kan kalau cari solusi dalam permasalahan penelitian. Nah, dimudahkan oleh rumusan masalah ini. Terakhir, mendorong pelaksanaan penelitian. Karena rumusan masalah terbentuk dari latar belakang permasalahan yang dijadikan sebagai tolak ukur pembuatan metodologi penelitian, maka rumusan masalah ini dibutuhkan sebagai faktor pendorong agar penelitian berjalan terstruktur. Ruang lingkup masalah. Secara umum, ruang lingkup masalah itu hal yang sangat penting untuk ditentukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan selanjutnya. Agar pembahasan suatu masalah dalam penelitian dapat terarah atau fokus terhadap suatu tujuan si peneliti. Karena di dalam suatu penelitian terdapat banyak sekali masalah-masalah yang timbul, sehingga dibatasi dengan menggunakan ruang lingkup masalah. Seperti itu. Lanjut ke jenis-jenis masalah dalam penelitian. Ada 3 permasalahan dalam penelitian, yaitu masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Permasalahan deskriptif itu permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Artinya, contohnya, seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid di sekolah di Indonesia, misalkan itu. Yang kedua itu masalah komparatif. Kalau komparatif ini membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah A dan sekolah B? Variabel penelitiannya itu prestasi belajar pada 2 sampel, sekolah A dan sekolah B. Seperti itu. Di permasalahan asosiatif ini maksudnya hubungan antara 2 variabel atau lebih. Ada hubungan simetris dan kausal. Kalau hubungan simetris ini antara 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Contoh, adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin negara? Kalau hubungan kausal itu lebih ke sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Contohnya, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Nah, pendidikan orang tua itu variabel independen dan prestasi belajar itu variabel dependennya. Oh, masih ada nih, hubungan interaktif atau timbal balik. Jadi ini saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independennya dan mana variabel dependennya. Contohnya, hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak SD di kecamatan A. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi, tapi juga prestasi dapat mempengaruhi motivasi. Seperti itu. Lanjut, kriteria masalah dalam penelitian. Pertama, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih. Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Ketiga, masalah dan pernyataan harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Kita lampirkan cara mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian. Mengidentifikasi masalah penelitian yang dilakukan untuk menentukan masalah mana sih yang perlu segera dicari penyelesaiannya gitu.
Mengidentifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan sekaligus memetakan masalah-masalah tersebut secara sistematis berdasarkan keahlian bidang peneliti. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan yaitu identifikasi area masalah yang luas saat berdiskusi dan membaca tentang topik. Carilah aspek-aspek yang belum dieksplorasi dan bidang-bidang yang menjadi perhatian. Tujuan peneliti di sini adalah menemukan celah yang dapat diisi oleh kerja penelitian. Penelitian teoritis berfokus pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman daripada berkontribusi langsung terhadap perubahan. Peneliti dapat mengidentifikasi masalah penelitian dengan membaca penelitian terbaru, teori dan debat tentang topik yang dipilih untuk menemukan celah dalam apa yang saat ini diketahui. Peneliti mungkin mencari sebuah fenomena atau konteks yang belum diteliti secara seksama, kontradiksi antara dua atau lebih perspektif, situasi atau hubungan yang tidak dipahami dengan baik, pertanyaan yang mengganggu yang belum diselesaikan. Nah, itu keempat itu yang membuat seorang peneliti mencari lagi dan mengembangkan pengetahuan lagi, seperti itu. Oke, lanjut ke langkah kedua. Pelajari lebih lanjut tentang masalah selanjutnya. Peneliti harus mencari tahu apa yang sudah diketahui tentang masalah tersebut dan menunjukkan dengan tepat aspek yang akan ditangani oleh penelitian ini. Nah, perlu diketahui juga sama peneliti konteks dan latar belakangnya, seperti siapa yang terkena dampak masalah, apakah ini sudah menjadi masalah sejak lama atau ini merupakan masalah yang baru ditemukan. Penelitian apa yang sudah dilakukan sebelumnya, apakah ada solusi yang diajukan, apa perdebatan saat ini tentang masalah tersebut, dan menurut peneliti apa yang hilang dari mereka. Ada spesifitas dan relevansinya, seperti tempat, waktu, terus orang tertentu, apa yang difokuskan oleh peneliti gitu. Aspek apa yang tidak bisa diatasi oleh si peneliti, apa akibatnya jika masalahnya tidak teratasi, siapa yang akan mendapat manfaat dari penyelesaian masalah ini. Peneliti harus tahu itu semua. Nah, setelah peneliti mengidentifikasi masalah penelitian, langkah selanjutnya adalah menulis pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang efektif adalah singkat dan konkret. Itu harus, yang pertama, letakkan masalah dalam konteks apa yang sudah kita ketahui. Jelaskan masalah yang tepat yang akan dibahas oleh penelitian. Apa yang perlu kita ketahui. Tunjukkan relevansi masalah, mengapa kita perlu mengetahuinya. Dan terakhir, tetapkan tujuan penelitian. Apa yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengetahuinya. Kapan sih peneliti harus menulis pernyataan masalah? Ada berbagai situasi di mana peneliti atau penulis mungkin harus menulis pernyataan masalah. Dalam penelitian akademik, menulis pernyataan masalah dapat membantu penulis atau peneliti membuat kontekstual dan memahami pentingnya masalah penelitian yang akan dikerjakan. Pernyataan masalah dapat terdiri dari paragraf dan berfungsi sebagai dasar untuk proposal penelitian, atau dapat diringkas menjadi hanya kalimat dalam pendahuluan penelitian. Langkah pertama, kontekstualisasikan masalah. Pernyataan masalah harus membingkai masalah penelitian yang akan dikerjakan dalam konteks khusus dan memberikan latar belakang tentang apa yang sudah diketahui tentang itu. Untuk penelitian teoritis, peneliti dapat mengemukakan pikiran tentang latar belakang ilmiah, sosial, geografis, dan atau historis. Pertama, apa yang sudah diketahui tentang masalahnya. Kedua, apakah masalahnya terbatas pada periode waktu tertentu atau wilayah geografis. Yang ketiga, bagaimana masalah telah didefinisikan dan diperdebatkan dalam literatur ilmiah. Langkah kedua, tunjukkan mengapa itu penting.
Kadang-kadang masalah teoritis memiliki konsekuensi praktis yang jelas, tetapi kadang-kadang relevansinya kurang jelas. Untuk mengidentifikasi mengapa masalah itu penting, tanyakan bagaimana cara mengatasi masalah untuk memajukan pemahaman topik. Apa manfaatnya untuk penelitian masa depan, dan apakah masalah memiliki konsekuensi langsung atau tidak langsung bagi masyarakat. Angka ketiga, tetapkan tujuan dan sasaran peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan titik-titik, misalnya apa. Terus yang kedua, pekerjaan ini bertujuan untuk mengeksplorasi titik-titik. Yang ketiga, saya bertujuan untuk menyelidiki tentang apa, misalnya kayak gitu. Terakhir, sasaran. Sasaran itu langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Yang pertama, metode kualitatif yang akan digunakan untuk mengidentifikasi apa. Terus kalian akan menggunakan survei untuk mengumpulkan apa, menggunakan analisis statistik, misalkan penelitian ini akan mengukur gimana misalnya gitu. Terus mengembangkan pertanyaan penelitian yang kuat. Pertanyaan penelitian yang baik sangat penting untuk memandu pekerjaan penelitian. Ini menunjukkan dengan tepat apa yang ingin diketahui dan memberi pekerjaan kepada peneliti sebuah fokus dan tujuan yang jelas. Semua pertanyaan penelitian itu harus berfokus pada satu masalah. Diteliti menggunakan sumber primer atau sekunder. Terus layak untuk dijawab dalam kerangka waktu dan kendala praktis. Cukup spesifik untuk menjawab secara menyeluruh, cukup kompleks untuk mengembangkan jawaban atas ruang penelitian, relevan dengan bidang studi dan atau masyarakat secara lebih luas. Nah, dalam penelitian skripsi, peneliti biasanya akan menulis satu pertanyaan penelitian untuk membantu memandu, membaca, dan berpikir. Jawaban yang peneliti kembangkan adalah pernyataan skripsi. Pernyataan utama atau posisi yang akan dibahas di dalam skripsi, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Bisa kalian kritik, bisa kalian koreksi, karena kami juga masih membutuhkan kritik dan saran dari kalian. Langsung aja, apabila ada yang mau ditanyakan di kolom komentar di forum ini, dan langsung saja apabila ada tambahan-tambahan dari kalian dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.